Pernah nggak sih kalian ngebayangin lagi asyik belajar bahasa baru, malah dimarah-marahin sama aplikasinya? Kedengarannya aneh ya, tapi inilah yang dialami banyak bule pas mereka nyoba belajar bahasa Indonesia lewat aplikasi. Banyak orang asing awalnya mengira bahasa Indonesia itu gampang banget. Nggak ada perubahan kata kerja yang ribet kayak bahasa Eropa, dan cara bacanya juga sama dengan tulisannya. Tapi, begitu mereka mulai, drama dimulai. Penasaran? Apa yang bikin mereka frustrasi sekaligus ketagihan? Ada satu hal lucu yang sering terjadi. Beberapa aplikasi belajar bahasa itu ternyata bisa jadi galak banget kalau si pengguna salah jawab. Bayangin, ada bule lagi latihan ngomong jagung rebus, tapi pas salah dikit, aplikasinya malah marah. Bahkan ada momen kocak pas si aplikasi nanya cara bilang, "Eat a watermelon." Si bule malah dibilang mau dimakan semangka karena susunan katanya salah. Dari situ mereka sadar kalau bahasa Indonesia nggak sesimpel yang mereka duga. Bukan cuma soal aplikasi, tantangan aslinya itu muncul pas mereka ketemu kata-kata yang bunyinya mirip tapi beda arti. Terus, ada masalah huruf E. Di sumber ini, ada bule yang pusing banget bedain cara baca huruf E yang ternyata punya 3 pelafalan, dan E, kayak di kata elang. Kebayang nggak sih bingungnya mereka? Nah, ada cerita menarik juga dari seorang bule Australia. Dia belajar bahasa Indonesia dari SD sampai kuliah di Australia. Di sana, mereka belajar pakai cara yang asyik lewat budaya dan makanan. Tapi masalahnya, pas dia sampai di Indonesia, tepatnya pas exchange ke UI, dia baru sadar kalau bahasanya itu terlalu baku. Dia baru benar-benar ngerasa lancar pas mulai bergaul sama teman-teman di Indonesia, punya pacar orang lokal, dan akhirnya belajar bahasa gaul. Jadi, ternyata belajar dari buku aja nggak cukup buat ngerti cara kita ngobrol sehari-hari. Meski bikin frustrasi dan sering dikatain bodoh sama aplikasi, banyak bule yang malah ketagihan. Karena menurut mereka, setiap kata baru itu kayak pencapaian besar, apalagi pas mereka dipuji sama orang Indonesia asli. Kak sendirian di kafe. Aduh. What did I just teach you? The Mokondo. Ajarinnya nggak bener dia. Bilang cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu kelewatan sesuatu, idiot. Hehehe. 67, 67, 67. Berhenti. Jangan marah. Aku sudah di sini sekarang. Hehehe. Bagaimana cara mengucapkan thank you dalam bahasa Indonesia? Halo kan? Bodoh! Jika burung hantu hijau itu membuatmu mengucapkan halo untuk thank you, kamu punya masalah serius. Bagaimana cara mengatakan I ate a watermelon dalam bahasa Indonesia? Semangka memakanku. Holy! The watermelon ate you? Tetap ada little one in a melon dan bukan dalam cara yang bagus. Yang benar itu, saya makan semangka. Berhenti mencoba membuat semangka memakanmu dan kembali ke pelajaran learn. Keren. Ih, kamu keren banget. Keren. Bacanya apa? Oh itu N. Oke, kalau ini ek berarti. Itu G. Terus ini bacanya N. Itu eng. Oke, kalau ini bacanya apa? Itu E. Jadi ini binatang elang gitu ya. Sorry, itu hurufnya ada 3 pelafalan. E sama E. Jadi itu elang. Terus cara bedainnya gimana? Pakai feeling aja. Jadi susah banget nih bahasa. Jagung rebus. Ulangi itu sekarang tanpa membuat kesalahan. Jaga umbus. Dasar orang asing yang menyedihkan. Selain bodoh, kau juga menjijikan. Coba lagi. Jagung rebus. Ulangi lagi. Suami mana yang lebih kaya ya? Suami Indonesia atau suami Malaysia? Kaya? Apa hubungannya denganmu? Kenapa mereka bahkan tertarik padamu? Kamu bisa memasak atau menghasilkan uang? Kamu bahkan tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan benar. Kamu seharusnya bersyukur jika ada yang bahkan menginginkanmu. Ini ada banyak followers baru yang mungkin bingung kenapa aku bisa bahasa Indonesia. Jadi di video ini aku mau menjelaskan ceritanya kenapa aku belajar bahasa Indonesia.
Jadi, awalnya aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah karena itu pelajaran wajib di sekolah aku dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 9. Nah, setiap sekolah di Australia harus belajar bahasa asing, tetapi tidak semua sekolah belajar bahasa Indonesia, tetapi untunglah ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah aku. Nah, aku memang orang yang suka belajar bahasa asing, itu memang hobi aku. Tetapi aku khususnya tertarik dengan Indonesia karena aku suka banget budayanya. Di Aussie, cara kami belajar bahasa itu keren sih. Kalau dibandingkan cara di Indonesia, di mana kalian belajar grammar dan kosakata yang agak membosankan, kalau kami belajar bahasa lewat budaya. Misalnya, kami belajar grammar dan kosakata lewat topik seperti perayaan, makanan, tradisi, alam, dan lain-lain. Nah, karena hampir setiap tahun aku juara di kelas bahasa Indonesia, aku milih lanjut belajar sampai kelas 12. Dan waktu udah lulus SMA, aku pikir percuma kalau nggak lanjut belajar bahasa Indonesia kalau sudah selancar ini. Jadi, aku memilih bahasa Indonesia sebagai major aku di kuliah. Nah, aku pikir aku lancar, tapi ternyata bahasa aku baku banget karena di sekolah dan univ kami belajar bahasa formal. Jadi untunglah karena di kursus aku yaitu studi internasional, aku bisa exchange selama 1 tahun dan aku memilih exchange di Indonesia dan belajar di UI. Di sana aku bisa belajar banyak tentang bahasa gaul dari teman-teman aku di sana. Jadi mungkin bahasa Indonesiaku nggak sebaku dulu. Nah juga karena pacar aku orang Indonesia dan aku banyak teman Indonesia, aku pakai bahasa Indonesia setiap hari sekarang. Dan itu kenapa mungkin logatku sedikit beda karena aku memang pakai bahasa Indonesia setiap hari. Oh ya, aku penasaran, kalian pikir logat aku itu kayak logat di mana di Indonesia? Jadi itu sedikit cerita kenapa aku bisa bahasa Indonesia. Kalau kalian penasaran, aku ada video dari waktu aku di kelas 12 di SMA, di mana aku pakai bahasa Indonesia untuk tugas sekolah, kayak pidato gitu. Apakah kalian mau lihat itu? Komen di bawah dan mungkin aku posting. Bagaimana cara mengatakan I drank tea dalam bahasa Indonesia? Teh meminum saya. Kamu itu benar-benar bodoh. Beginilah jadinya kalau kamu selingkuh dariku, tahu? Apa? Kalau menurut kalian sendiri, bagian mana sih dari bahasa Indonesia yang paling bikin orang asing pusing? Apakah imbuhannya, bahasa gaulnya, atau pelafalan huruf E tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe,